Sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama adalah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana di pagi hari yang cerah ini dalam suasana bulan suci Ramadan yang ke-6 ya. Alhamdulillah kita masih diberikan banyak kenikmatan. Di antaranya yaitu nikmat iman dan Islam, wasihatul abdan, diberikan badan sehat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, kemudian berpuasa dan lainnya dalam keadaan tidak ada halangan suatu atap. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita semua selalu kesehatan, berikan umur panjang ya, untuk beribadah dan taat kepada Allah Rabbul Alamin. Yang kedua kalinya salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan berbagi faedah tentang makruh berpuasa. Makruh segala perbuatan yang dimakruhkan ketika kita sedang menjalankan puasa Ramadan. Sebelum kita membahas lebih dalam apa itu makruh? Makruh adalah sesuatu atau perilaku yang jika dilakukan bisa mengurangi kualitas pahala puasa. Dengan kata lain, makruh puasa adalah hal atau perkara yang bisa mengurangi pahala, bahkan bisa membatalkan puasa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang makruh puasa yang diambil dari kitab Al-Mu'tamad yang dikarang oleh Dr. Muhammad Juhaini. Beliau seorang ulama besar yang memegang panggung bernama Wahbah Juhaini. Adapun yang mengarang kitab Al-Mu'tamad ini adalah Muhammad Juhaini. Dalam kitab beliau diterangkan bahwa makruh puasa ini ada 7. Di antaranya pertama adalah tarkul mustahabbati. Tarkul mustahabbati yukrahu tarkus sunani wal mustahabbati wal adabu al masru'ah as-sawm. Jadi yang pertama adalah tarkul mustahab. Apa itu? Meninggalkan kesunahan puasa. Yang kemarin sudah dibahas oleh Ustaz kita tadi ya, apa kesunahan puasa itu. Nah, kita di sini akan mengulang. Ya. Jadi meninggalkan yang pertama adalah tarkul mustahabbat, meninggalkan perkara-perkara yang sunnah. Itu termasuk makruh. Apa aja yang kemarin itu? Sahur itu adalah sunnah ya. Kemudian mengakhirkan sahur itu pun sunnah. Menegarakan berbuka itu sunnah. Memberi makan untuk orang berbuka itu juga sunnah. Memperbanyak baca Al-Quran juga sunnah ya. Banyak sedekah juga sunnah. Meninggalkan nafsu dan syahwat itu juga sunnah. Jadi apabila kita meninggalkan perkara sunnah kita masuk perbuatan makruh ya. Maka kita mohon kepada Allah agar senantiasa memberikan kita semua kekuatan untuk bisa menjalankan sunnah puasa. Amin ya rabbal alamin.
Kemudian yang kedua apa? Al-imtina' anil manhiyati. Ya. Di sini diterangkan adalah al-imtina' anil manhiyati. Jadi yang kedua adalah menahan diri dari yang dilarang. Ya. Menahan diri dari yang dilarang, atau bisa menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Ya. Contohnya apa? Memasukkan sesuatu ya ke dalam mulut, muntah disengaja, ya, keluar mani disengaja, dan lain-lain, itu termasuk ke dalam segala sesuatu yang dilarang dalam berpuasa. Bahkan bisa saja menjadikan puasa kita batal. Oke, ya. Kemudian yang tiga, al-hijamatu wal fasdu. Yang ketiga adalah hijamah. Apa itu hijamah? Berbekam, ya. Dan fasdu. Yukrahu lis-shaim an yahtajima. Dimaksudkan bagi orang berpuasa adalah untuk berbekam. Gitu ya. Di antara dalika juga akan, karena sesungguhnya berbekam itu kadang membuat kita lemah, bahkan bisa jadi gelisah. Ini ada hadis-hadisnya, tapi sekarang ada baca semuanya, hanya sebagian. Ada hadis Nabi juga, Riyad bin Abbas radhiyallahu anhu an-nabiyya ihtajama kalau sa'imun. Jadi Rasulullah pun pernah dibekam ketika dia berpuasa. Tapi untuk sahabatnya, Rasulullah sendiri melarang, karena Rasulullah kan fisiknya lebih kuat daripada para sahabat. Yang ketiga, al-hijamah dan fasdu juga sama. Ya. Kemudian yang ketiga, al-alaq wa dzukut ta'am. Yang keempat ya, al-alaq wa dzukut ta'am. Yang keempat, makruh puasa itu sendiri diterangkan dalam kitab ini adalah mengunyah permen karet, gitu ya, mengunyah permen karet, atau wadukut ta'am, mencicipi makanan, itu makruh. Kenapa makruh? Dikhawatirkan makanan masuk walau hanya setetes, ya, bisa menjadikan puasa kita batal. Oke, ya. Kemudian yang kelima, al-qublah, mengecup, ya, atau mencium. Jadi mencium istri itu termasuk makruh, walaupun tidak syahwat, ya, lebih baik dihindari. Akan tetapi jika sesekali itu nafsu syahwat, maka makruh yang sangat dibenci mendekati keharaman, gitu ya. Tukrahu al-qubillatu lis-shaim ila tahrik syahwatahu wal aula lahu tarkuha, ya. Lebih baik wal aula, dan lebih utama adalah ditinggalkan, gitu ya. Kemudian yang keenam, wisal. Kami berikan untuk Yukrahu lis-shaim al-wisal wa huwa ayyasuma yawmaini fasa'idan. Yang keenam adalah misal adalah menggabungkan puasa 2 hari, ya. Menggabungkan puasa 2 hari, walai tanawal bilail syaitan lama'a wala makulan. Jadi malamnya itu tidak ada masuk makanan dan minuman, itu adalah makruh, ya. Malam tanpa makan dan minum. Kemudian yang ketujuh adalah yang terakhir, asyiwak ba'da syawal. Sunatan. Ya, yukrahu asyiwak ba'da syawal lis-shaim. Dimakruhkan siwak, ya. Dimakruhkan siwak setelah matahari tergelincir. Ya, yang ini ada yang mengatakan sekitar masuk jam 11:30. Lebih baik siwak atau sikat gigi itu sebelum habis sahur, ya, habis sahur aja. Gitu.
Asibak pada syawal atau asibak pada syawal bisawin. Walau apa beda fardi wanafali. Tidak ada perbedaan puasa fardu atau puasa sunnah, sama-sama. Syawal sama. Jadi di dalam kitab ini terangkan bahwa puasa itu ada 7. Yang pertama, tarikul mustatahabati. Yang kedua, al-imtina'u manhiyati, meninggalkan yang pertama meninggalkan kata yang sunnah ya. Yang kedua, menjauhi perkara yang dilarang atau yang membatalkan puasa. Yang ketiga, al-hijamat wal fasdu, menghindari ya hijab, pekan dan fasdu. Yang keempat, al-alaq wa dzikru'an, mengunyah permen karet dan mencicipi makanan. Yang kelima, al-qublah, mengecek atau mencium. Kemudian yang keenam, al-wisal, wisal itu menggabungkan antara dua puasa, malamnya tidak masuk makan dan minum. Kemudian yang ketujuh, as-siwak ba'da syawal, kemudian siwak setelah matahari tergelincir. Mungkin itu saja.